Malam, selamat berjumpa kembali dengan kami, keluarga Emma Rasuli dan pewarta malam hari ini Pak Gracia Pelo. Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi. Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun malam hari ini berada. Kita lanjutkan sesi yang ke-31 dari kursus teologi untuk murtadin dan mualaf yang disiarkan secara live. Masih di tema utama doktrin-doktrin dasar kekristenan dengan subtema yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu Study of Heresy ya, dengan judul Bidat Gnostik. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, amin. Bapa Sorgawi yang kami kenal dan kami sembah melalui firman-Mu yang telah nuzul ke dunia demi keselamatan kami, Tuhan Yesus Kristus yang melalui kebangkitannya maut dikalahkan dan telah menjadi juru selamat dan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan pemeliharaan-Mu hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai sesi belajar kami. Kami bersatu hati berdoa untuk Pak Gracia Pelo. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan limpahkan hikmat-Mu ya Bapa. Melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, semua kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Kiranya semua sabda-Mu mendapatkan tempat di dalam hati kami dan menguasai seluruh batin dan kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati dan hikmat-Mu agar kami semua terhindar dari setiap ragi yang merusak. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah kami. Hindarkanlah kami dari setiap ajaran yang akan membinasakan jiwa kami. Kiranya kami mempercayakan keselamatan kekal kami ke dalam tangan-Mu. Ampunilah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga segala peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai sesi malam hari ini. Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Sudah kelihatan di layar materinya? Sudah jelas Pak. Oke, kita akan mulai. Kemarin kita sudah menyelesaikan seri tentang bidat-bidat Judeo-Christianity sect, sekte-sekte Yahudi Kristen sebagai bidat yang pertama kali muncul di dalam kekristenan. Kemarin sudah kita jelaskan sampai mulai dari awal kemunculan kaum Nazaret, pengikut orang Nazaret, Serintus, hingga perkembangan terakhir bidat Yahudi Kristen Ebionik. Sekarang kita masuk ke kelompok bidat berikutnya yang muncul kemudian setelah bidat-bidat Judeo-Christianity di abad pertama. Kita akan masuk kajian yang untuk bidat Gnostik ini yang pertama. Awal kelompok bidat Gnostik ini adalah kelompok-kelompok yang suka merenung dan memikirkan segala sesuatu termasuk hal-hal teologis yang terjadi di zaman Yesus, dipikirkan secara dialektika. Mereka melihat dan tidak bisa menyangkal kuasa Yesus yang luar biasa bisa menyembuhkan semua penyakit. Bahkan Flavius Josephus mengatakan di dalam hidupnya Yesus telah menyembuhkan puluhan ribu orang. Terlalu banyak orang yang disembuhkan per hari. Kisah tentang Yesus berkali-kali membangkitkan orang mati diceritakan oleh siapapun, baik orang Yahudi, kelompok rasuli, maupun orang yang bukan Yahudi dan bukan orang Kristen. Bahkan Yesus berkuasa memerintah alam semesta. Di saat ada
gelombang besar di Danau Danau Galilea, Yesus menghardik angin ribut dan gelombang. Seketika angin diam dan laut pun tenang, sampai orang-orang sujud menyembah. Siapakah gerangan orang ini? Bahkan alam pun tunduk dengan perintahnya. Nah, hal-hal fakta empiris sudah bukan lagi masuk akal apa tidak masuk akal. Masuk akal nggak orang mati bangkit. Sudah nggak lagi ngomong masuk akal atau tidak. Faktanya banyak orang mati yang bangkit. Masuk akal nggak orang yang lahir tanpa bola mata bisa melihat. Sudah lagi di dalam tataran ini, orang dibuat terkesima, sudah tidak lagi memikirkan ini masuk akal, logis, sesuai kaidah hukum alam apa enggak. Karena faktanya, orang yang lahir tanpa bola mata, tidak punya mata dari kecil, bisa disembuhkan dan punya mata oleh Yesus. Yesus meludah ke tanah, membentuk semacam kelereng dari tanah, dimasukkan ke matanya orang yang buta, terus disuruh cuci muka. Setelah cuci muka, tiba-tiba dia bisa melihat. Sekarang sudah bukan lagi bicara masuk akal apa tidak. Ini fakta empiris. Jadi sudah mengatasi semua, kamu logika, mau pakai cara saya percaya, tidak percaya, sudah nggak ada urusan. Orang sudah pembuktian kok. Nah, hal-hal yang aneh, yang menakjubkan, yang luar biasa dilakukan Yesus ini, membuat kelompok-kelompok gnostik memikirkan ulang, siapakah Yesus ini? Sampai dia bisa melakukan ini semua. Yang menarik, dari semua tulisan-tulisan gnostik, saya bisa menarik suatu kesimpulan. Kelompok bidat gnostik itu sama sekali meragukan bahwa Yesus adalah manusia. Tidak mungkin kalau dia manusia sama seperti saya. Kalau dia hanyalah seorang rasul atau nabi yang masih sama dengan saya, bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Di semua tulisan-tulisan gnostik, mereka menyangkal, menolak bahwa Yesus adalah manusia. Rata-rata Injil gnostik percaya Yesus lahir dari perawan. Agak berbeda dengan kelompok bidat Yahudi Kristen. Di fase awal mereka malah tidak percaya Yesus lahir dari perawan, tapi kemudian di fase terakhir kemunculan bidat Yahudi Kristen, kelompok Yahudi Kristen akhirnya percaya Yesus lahir dari perawan. Karena semua keluarga besar Yesus mengaku Yesus lahir dari perawan. Bedanya kalau bidat, karena mereka sudah hidup sekitar 100 tahun dari pasca kejadian, bidat-bidat gnostik yang paling awal meragukan, menolak Yesus yang luar biasa, yang bukan manusia, bisa mati di kayu salib. Jadi di dalam pandangan-pandangan gnostik, mereka sangat menekankan orang yang bisa melakukan ini semua adalah pasti Allah, pasti ilahi, bukan manusia biasa. Oleh karena itu, mereka hanya memandang Yesus dari satu sisi. Yesus adalah benar-benar ilahi. Sedangkan yang katanya orang, dia bertulang dan berdaging, dia tidur, dia makan, itu adalah jasad semu. Jasad badannya Yesus itu hanyalah suatu kayak semacam casingnya, itu sesuatu yang semu, bukan the real manusia. Karena orang seperti Yesus tidak mungkin dia adalah manusia biasa. Dia adalah ilahi yang menampakkan diri seakan-akan manusia. Ini dalam pandangan gnostik seperti ini. Saya tunjukkan bidat-bidat gnostik pertama yang memandangi Yesus itu ilahi, tidak punya sisi kemanusiaan, sehingga wujud manusia yang terlihat di kasat mata itu hanyalah wujud manusia yang semu, bukan manusia yang asli. Basilides sebagai kelompok gnostik awal, dia mengatakan
barang siapa yang mempercayai Yesus mati di kayu salib, mereka itu anak kecil yang tidak tahu kebenaran. Karena kalau kamu sudah dewasa rohani, sudah memenuhi kebenaran, punya tingkat kerohanian yang tinggi, kamu akan tahu bahwa Yesus itu memiliki punya kuasa, punya kodrat yang tidak sama sekali tersentuh oleh jasmani. Dia benar-benar ilahi. Apa yang ada, yang bisa dilihat, yang kalian dulu pernah dengar, itu hanyalah tubuh bayangan, tubuh semu. Yang andai kata kamu lihat bahwa dia disalib, itu bukan Yesus, tapi orang lain yang diserupakan seperti Yesus, karena Yesus tidak mungkin bisa disentuh secara jasmani. Dan Basilides lah sebagai pemimpin gnostik yang paling awal mengemukakan teorinya bahwa Yesus yang penuh kuasa yang luar biasa ini yang adalah ilahi saja, dia mengganti posisi penyaliban yang harusnya untuk dia, tapi orang lain yang menggantikan posisi Yesus di kayu salib. Dan yang menggantikan Yesus di kayu salib adalah Simon orang Kirene, Simon orang Afrika Utara. Saya sudah nulis buku tentang ini sedang masuk pengeditan, lagi dikerjakan sama teman saya untuk mengedit kata-kata, sekaligus saya mau berikan tambahan seperlunya, karena ini buku ini sudah lama, tapi saya belum, karena ada kendala teknis, saya belum menyelesaikan. Saya sudah tulis di dalam buku saya yang akan terbit sebentar lagi, judul buku ini adalah Membungkam Bidat-Bidat. Saya memberikan tulisan tentang sejarah 4 konsili pertama sedunia. Jadi sejarah konsili Nikea, konsili Efesus, Konstantinopel, Kalsedonia. Saya tulis 4 seri konsili ini. Kenapa mereka diadakan konsili sedunia dan dalam rangka menghadapi siapa saja pengajar-pengajar sesat. Ini di salah satu halaman dari apa yang saya tulis yang bakal keluar, saya mengutip tulisannya T.H. van den End bahwa Basilides lah tokoh di dalam dunia aliran sesat Kristen yang mengajarkan teori penyerupaan. Sebelum nanti ada bidat-bidat lain mengajarkan penyerupaan-penyerupaan dengan orang yang lain. Ini, bukan Yesus yang menderita sengsara. Bukan Yesus yang disiksa dan dipaku di kayu salib. Melainkan Simon orang Kirene yang terpaksa menanggung salibnya Yesus. Jadi Simon yang menggantikan posisi Yesus. Dan orang itu, Simon itu, disalibkan akibat kesilapan atau kekeliruan sebab rupa Simon telah dirubah oleh Yesus. Jadi Yesuslah yang merubah wajah Simon, postur Simon, seakan-akan dilihat orang seperti Yesus. Oleh karena itu orang keliru menangkap, memukuli, dan menyalip Simon orang Kirene. Agar orang mengira bahwa dialah Yesus. Padahal Yesus sendiri memakai rupa Simon, bertukar rupa. Simon orang Kirene wajahnya jadi Yesus, Yesus berubah menjadi Simon orang Kirene. Tetapi Yesus sendiri memakai rupa Simon, berdiri di dekat itu sambil menertawakan mereka. Oleh karena, perhatikan, ini statement yang menunjukkan bahwa bidat gnostik awal menolak Yesus itu memiliki natur manusia. Yesus hanya ilahi saja. Karena ia adalah kekuasaan, power yang tidak bersifat jasmani. Basilides menekankan dalam tulisannya, dia percaya bahwa orang seperti Yesus itu bukan manusia seperti kita.
dia bukan jasmani. Dia yang ilahi, yang kelihatannya seakan-akan manusia. Perhatikan frase ini. Perhatikan sekali lagi. Oleh karena Yesus adalah kekuasaan yang tidak bersifat jasmani, maka Yesus sanggup memakai rupa apa saja yang ia kehendaki. Lantas Yesus naik kepada dia yang mengutusnya sambil menertawakan mereka yang sedang menyalibkan Simon orang Kirene. Patutlah orang-orang percaya tidak percaya kepada dia yang disalibkan, melainkan kepada dia yang datang dalam rupa seorang manusia yang hanya dianggap disalibkan, yang disebut Yesus. Basilides menekankan, jangan percaya dengan yang disalibkan. Orang yang disalibkan itu bukan Yesus, itu Simon. Yang kamu harus percayai adalah dia, Yesus yang ilahi, yang datang dalam rupa semu, tubuh semu, bentuknya manusia, tapi itu manusia semu, yang sama sekali tidak disalib. Kalau seseorang percaya kepada dia yang disalibkan, ia masih seorang budak, masih anak-anak. Ilmunya masih rendah. Kalau kalian punya ilmu spiritual yang tinggi, kamu tahu bahwa yang disalib bukan Yesus. Karena Yesus itu kekuasaan yang tidak bersifat jasmani. Artinya apa? Di dalam iman pandangannya Basilides, Yesus hanya ilahi saja. Jasadnya wadak, tubuhnya itu adalah tubuh semu. Ini pandangan Basilides. Anda bisa lihat buku yang saya kutip itu sumbernya seperti yang Anda lihat. Terbitannya BPK Gunung Mulia, Harta Dalam Penjara, di halaman 43, 44, kutipan itu ada. Jadi, Yesus sama sekali tidak memiliki aspek kemanusiaan seperti kita. Dia hanya ilahi saja. Yesus mustahil bisa mati. Tapi, karena dia ilahi dan dia punya segala kemampuan, dia bisa melakukan substitusi. Sekalipun penukaran jasad dan rupa itu dilakukan satu pihak saja. Artinya Yesus itu ilahi yang tidak bisa dibantah kekuatannya. Dia bisa melakukan tindakan sewenang-wenang otoriter semaunya. Karena dia bersifat ilahi, kamu tidak bisa lagi membantah Yesus. Begitu Yesus ingin orang lain menggantikan posisinya, diserupakan seperti rupanya Yesus, ya siapapun yang kena menjadi objek yang diserupakan ya tidak bisa membantah. Jadi ada gambaran Yesus itu di dalam pandangan Basilides, dia ilahi dan dia sewenang-wenang. Dia tidak bisa mati, tidak bisa disentuh secara fisik. Yesuslah yang mengganti rupa Simon menjadi sama seperti dia. Ini ajaran gnostik yang paling awal. Basilideslah tokoh gnostik yang pertama kali menawarkan ide tentang penyerupaan di dalam penyalipan. Menarik sekali, saya pikir-pikir kenapa dia mengatakan yang diserupakan adalah Simon dari Kirene. Setelah saya pikir-pikir, saya renungkan, kemungkinan ini yang paling masuk akal. Karena Basilides hidup di awal abad kedua. Mungkin dari dia lahir, bisa jadi dia lahir di akhir abad pertama. Masih banyak bapak-bapak rasuli, ada Rasul Yohanes. Dan dia tahu, semua rasul Yesus, baik 12 rasul maupun 70 murid, mereka pergi kemana, disiksa oleh siapa, mati di mana, dengan cara kematian seperti apa, semua tercatat dan dia tahu. Oleh karena itu Simon bersifat wajar. Kalau saya ngomong
salah satu murid Yesus, salah satu rasul, mustahil. Karena semua rasul terdaftar, dia menginjil kemana, mati di tahun siapa, yang membunuh itu siapa, dengan cara kematian seperti apa, semua tercatat. Dan itu semua orang-orang Kristen pengikut rasul-rasul mencatat ini semua. Oleh karena itu dia membuat suatu alternatif yang menggantikan itu Simon orang Kirene. Karena kalau semua rasul kisah hidupnya tercatat jelas, tahun berapa dia mati di zaman Kaisar siapa, cara kematiannya seperti apa. Simon bukan rasul, sehingga bapaknya siapa, ibunya siapa, saudaranya siapa, kapan dia lahir, bagaimana dia mati, tidak ada sejarah yang mencatatnya. Karena Simon pernah berjumpa, ditulis di dalam Injil, tapi dia orang yang tidak terlacak asal-usul kekerabatannya dan bagaimana dia mati, Basiledes memilih sosok Simon orang Kirene sebagai orang yang menggantikan Yesus karena dia tidak bisa dilacak. Kalau si Basiledes menyebut nama satu rasul, ketahuan gobloknya. Karena semua rasul terdata. Dia dapat undian menginjil ke daerah mana, dia pergi ke daerah itu bersama siapa, kisah hidupnya semua tercatat di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Oleh karena itu, dia menggunakan nama yang sempat disinggung di dalam Injil, tapi di luar kelompok rasuli. Karena apa? Karena kalau menggunakan nama Simon orang Kirene, dia sosok yang tidak terlacak asal-usulnya dan kekerabatannya. Kemudian selain Basiledes, kelompok Gnostik setelah zaman Basiledes, sama-sama masih di abad kedua, yang menawarkan ide tentang penyerupaan di dalam penyaliban adalah kelompok bidat Gnostik yang menggunakan Injil Yudas sebagai kitab suci. Dulu kita hanya tahu Injil Yudas itu ada dari tulisannya Irenaeus. Irenaeus mencatat di dalam bukunya Against the Heresies, melawan bidat-bidat. Irenaeus menyinggung tentang keberadaan Injil Gnostik, Injil palsu ini. Tetapi, sekalipun ada di dalam catatan Irenaeus dari abad kedua, selama ini belum ditemukan bukti fisik bahwa apa yang disebut Irenaeus ribuan tahun yang lalu benar-benar ada wujudnya, ada bukunya. Sampai akhirnya di tahun 1945-47 ada penemuan di Nag Hammadi, ada perpustakaan buku kuno. Di dalam perpustakaan buku kuno ditemukan Injil Yudas. Injil yang katanya Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, mengatakan ini Injil yang membingungkan seluruh dunia. Injil Yudas, kalau Yudas dianggap sebagai pengkhianat, dia orang yang sangat jahat karena merancangkan kecelakaan, kejahatan berencana. Demi rupiah, demi uang, demi sekian 30 keping perak, dia dengan entengnya menukar, menyerahkan Yesus. Yang mana dia tahu sebelum dia menerima 30 keping perak, berkali-kali dia lihat sebagai muridnya, Yesus berkali-kali hampir dibunuh oleh orang Yahudi karena menyamakan diri sebagai Allah. Yudas melihat tahu orang Yahudi berkali-kali ingin membunuh Yesus gara-gara Yesus berkali-kali menyamakan diri sama dengan Allah. Nah, dia tahu, tapi mau melakukan suatu kolusi menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak. Artinya, Yudas yang penjahat yang memiliki tingkat kebengisan yang tinggi ini, di dalam tulisannya Irenaeus, Yudas malah dianggap menjadi orang yang berjasa.
Di dalam Injil Yudas, Yudas ini pahlawan, orang yang baik. Jadi ada semacam di dalam bidat gnostik yang percaya dengan Injil Barnabas ini, mereka menggunakan cara pandang berdialektika. Ini ciri khas orang-orang filsafat, mereka menggunakan dialektika. Apakah kita tidak bisa memandang Yudas dari sisi yang lain? Apakah kita hanya melihat Yudas sebagai orang yang kejam, pembunuh, penjahat yang melakukan kejahatan terencana, orang yang sangat tamak, sampai tahu gurunya berkali-kali mau dibunuh oleh orang Yahudi, kok malah menyerahkan gurunya Yesus kepada orang Yahudi? Di dalam Injil Gnostik, Injil palsu, Injil Gnostik Yudas, dibuat pola pikir yang sebaliknya. Di pengarang ini menggunakan dialektika. Sehingga Yudas, dia positif, orang yang berjasa, orang yang baik. Dan Yudas masuk surga. Ini katanya begitu. Ini, saya jejerkan sebelah kiri catatannya, kutipannya Irenaeus tentang Injil Yudas, yang walaupun sudah ditulis dari abad kedua, sebelum 1947, kita hanya tahu ada Injil Yudas dari tulisannya Irenaeus. Baru di tahun 1945-47-an, setelah ditemukan Injil Yudas di perpustakaan kuno di Nag Hammadi, baru kita tahu bahwa yang disebut oleh Irenaeus tentang Injil Yudas ribuan tahun yang lalu ternyata adalah kisah yang benar, yang sesuai dengan sejarah, karena di zaman sekarang apa yang dikatakan Irenaeus sudah ditemukan Injil Yudas yang disebut di abad kedua itu. Ini Irenaeus mengatakan di awal abad kedua, mereka menyatakan bahwa Yudas si pengkhianat itu benar-benar memahami hal-hal ini. Dan hanya Yudas saja seorang diri yang mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Sedang yang lainnya selain Yudas nggak ada yang tahu. 11 rasul yang lain itu tidak memahami rahasia kebenaran yang sesungguhnya. Hanya Yudas yang memahami rahasia kebenaran dan dia mau melaksanakan misi menjalankan kebenaran yang dia terima itu. Hanya Yudas saja seorang diri yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, sedang yang lainnya tidak tahu. Yudas telah menyelesaikan misteri pengkhianatan. Oleh Yudas, segala sesuatu, baik yang duniawi dan surgawi, dilemparkan ke dalam kebingungan. Mereka membuat cerita khayal semacam ini, dan yang mana mereka sebut dengan Injil Yudas. Jadi Yudas sebagai orang yang tahu misteri rahasia di balik pengkhianatan yang dia lakukan itu dia harus lakukan, dan dia lakukan dengan suatu pengertian yang benar. Aku harus menyelesaikan misi kebenaran ini. Katanya Irenaeus, gara-gara tulisan Injil Yudas yang melakukan dialektika, Yudas jahat, Yudas itu pengkhianat, traitor, dirubah menjadi Yudas itu orang yang berjasa, orang yang baik, yang terlibat di dalam penebusan. Surga dan dunia dilemparkan dalam kebingungan oleh tulisan yang menggunakan gaya dialektika. Ini buku ini sedang doakan teman-teman. Semoga nanti semoga insya Allah kira-kira 1-2 bulan lagi sudah terbit. Ini sedang diedit sama teman saya. Lanjut. Yudas di dalam Injil Yudas Iskariot itu artinya Yudas. Yudas itu bahasa Yunani dari kata Yehuda. Yudas Iskariot, Yehuda, itu orang dari, Iskariot orang dari Kariot. Jadi nama Yudas ini nama yang bagus, karena saudaranya Yesus penulis Injil pun juga bernama Yehuda atau Yudas. Tapi gara-gara Yudas Iskariot, saya rasa banyak orang Kristen yang enggan memberikan nama anaknya Yudas karena terngiang-ngiang Iskariotnya itu. Tapi saya tahu ada orang yang menamakan anaknya Yehuda.
Padahal kalau kamu kasih nama anakmu Yehuda, ya dalam bahasa Yunani ya Yudas. Yuk, lanjut. Ada yang mengatakan karena Yudas itu murid Yesus, dia sudah makan perjamuan, maka dia masuk surga. Ini pola pikir yang keliru juga. Ingat ya, tidak semua orang yang sudah makan perjamuan kudus Ekaristi dijamin masuk surga. Karena untuk melakukan dan ikut di dalam perjamuan kudus, itu ada caranya, dan kebenaran yang satu tidak boleh diabaikan dari kebenaran yang lainnya. Saya percaya Yesus, tapi saya hidup di dalam perjinahan. Tak bisa seperti itu. Saya percaya Yesus, saya ikut selalu perjamuan kudus. Tapi saya selalu menjadi penipu yang merugikan orang lain. Tidak bisa seperti itu. Yang kebenaran yang satu kita pakai, jangan abaikan kebenaran yang lain. Di dalam Alkitab, kalau kita beribadah, hati kita benci sama yang lain, tidak boleh ibadah. Sudah selesaikan dulu. Ini hanya untuk ibadah. Supaya kalau kita masuk ke rumah Tuhan, pastikan sudah minta ampun dan berdamai dengan yang lain. Baru boleh masuk beribadah. Kalau untuk perjamuan, kita harus memastikan mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang layak. Kalau kita masuk dengan cara seenaknya dan tidak layak, dengan cara yang tidak layak untuk ikut perjamuan kudusmu yang kamu ikut itu nggak ada gunanya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi argumentasi karena dia makan perjamuan kudus, maka dia masuk surga. Ini argumentasi apa ini? Argumentasi omong kosong ini. Untuk ibadah aja ada aturannya, apalagi perjamuan, harus dengan cara yang layak. Kamu Yudas ikut perjamuan kudus di malam terakhir dengan kesadaran, aku akan jual guruku kepada orang Yahudi yang dia tahu sudah berkali-kali mau membunuh gurunya. Karena Yesus berkali-kali menyamakan diri dengan Allah. Dia ikut perjamuan kudus dengan niat yang sangat-sangat jahat dan bengis. Dia tidak menyelesaikan hati dan pikiran yang jahat di saat dia ikut perjamuan. Yudas ikut perjamuan dengan cara yang tidak layak. Oleh karena itu, bahkan di dalam ayat lain, Yesus sendiri yang mengatakan, memang anak manusia harus diserahkan. Tapi orang yang merelakan dirinya mau dipakai menjadi alat yang menyerahkan Yesus, celakalah. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih baik orang ini nggak usah dilahirkan. Injil Sinoptik mencatat ayat ini yang sama. Muncul di 3 Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Markus juga mengatakan yang sama. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Celakalah Yudas, sebab kamu nggak usah dilahirkan. Yudas. 3 kali. Tercatat di dalam 3 Injil Sinoptik. Yudas menjual Yesus. Dia tamak. Dia menjual kepada pihak yang dia tahu benar, pihak yang benci dan ingin membunuh Yesus. Dan Yudas memang sebagai bendahara dikenal bendahara yang kurang jujur di dalam memegang uang donasi yang diterima kelompok para rasul. Jadi dia sering menggunakan sumbangan untuk pelayanannya Yesus dari berbagai penjuru, karena pelayanan Yesus itu luar biasa. Penyakit apapun, setan apapun diusir, penyakit apapun sembuh, orang mati 1 hari, mati 2 hari, 3 hari, mati 4 hari pun bangkit. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi karena Yesus ini hebat, orang banyak yang tertarik untuk menyumbang pelayanannya. Dia sebagai bendahara memanipulasi, mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Ini. Ingat, kalau kita pelajari, Yudas merancangkan kejahatan berencana.
Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang. Serombongan orang membawa pedang dan pentung. Yudas membawa orang yang siap untuk melakukan kekerasan. Yudas tahu orang-orang Yahudi ini siap melakukan kekerasan, bawa pentung dan pedang. Orang-orang yang memang sejak awal sebelum ini berkali-kali ingin membunuh Yesus karena Yesus berkali-kali menyamakan dirinya dengan Allah. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitakan tanda ini. Yudas, kasih kode. Ini ya, barang siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Itulah Yesus. Bawalah dia dengan selamat. Jadi, Yudas menyerahkan Yesus kepada orang yang siap melakukan tindakan kekerasan, kepada pihak yang memang sudah berniat membunuh Yesus. Dengan cara dipeluk, dicium. Wah, luar biasa. Ini jahat sekali dia. Dia ketemu Yesus di subuh-subuh, disapa, dicium, dipeluk. Ini dia orangnya. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Rabai, oh, Rabai, oh guruku, lalu mencium Yesus. Maka mereka tahu, oh Yudas mencium orang ini. Orang yang bawa pentung dan pedang ini langsung merangsak menangkap Yesus. Jadi, Yudas menunjukkan detail. Ini loh orang yang kamu cari. Aku tahu. Jadi dia menggunakan kejahatannya ini kejahatan yang benar-benar terencana dan dia mau menjadi pelaku untuk hal yang bersifat teknis seperti ini. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini Petrus. Petrus menyabetkan pedangnya sampai ada telinga seorang Yahudi yang datang putus. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Nih, kamu datang dengan pedang dan pentung. Loh, setiap hari kamu bisa ketemu aku di Bait Allah. Aku sering kali di Bait Allah. Kenapa kamu datang dengan pentung dan pedang malam-malam seperti ini? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di Bait Allah. Aku mengajar di Yerusalem, di Bait Allah di Yerusalem. Dan kenapa kamu nggak nangkap aku? Tetapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Setelah Petrus mengayunkan pedang, telinganya orang Yahudi putus, Yesus menyembuhkan, mengembalikan telinganya menjadi utuh kembali. Setelah Yesus berdiskusi, berdialog dengan orang Yahudi, terjadi keributan sehingga semua murid yang hadir waktu itu melarikan diri. Bahkan di dalam Markus, ini hanya ada di dalam Markus, ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Begitu kain lenan yang dipakai untuk membungkus badannya ditarik, dia merontak, ya kain lenannya yang dirampas sama orang Yahudi, dia yang berlilitkan kain lenan, lari dengan telanjang. Ini Markus. Jadi Markus sendiri adalah anak muda yang lari dengan telanjang di saat Yesus dikeroyok, disergap oleh orang-orang Yahudi yang datang dengan pentung dan pedang. Nah, Injil Yudas, Injil yang sudah didengar semua gereja kuno, ini sudah disebut oleh Irenaeus, tapi tidak ada wujudnya selama ini yang ditemukan. Gereja-gereja kuno tahu, Irenaeus pernah menyebut tentang Injil Yudas dari Irenaeus di abad kedua. Namun baru ditemukan fisiknya, oh ini yang namanya Injil Yudas di Nag Hammadi tahun 45-47. Yudas ini luar biasa. Yudas pahlawan, dialah suksesor yang menyukseskan penyalipan penebusan manusia. Karena Yudaslah, maka penebusan terjadi. Sehingga Yudas ini di dalam
cara pandang Gnostik yang melakukan dialektika, dia adalah pahlawan, bukan penjahat, bukan traitor, pengkhianat, bukan. Malah dialah pahlawan yang tahu rahasia sejati. Yudas, di dalam Injil Yudas, dia yang diserupakan. Tapi pada waktu dia diserupakan, dia sadar, aku memang harus mengalami ini demi suatu kebenaran ilahi tentang penebusan. Yudas dengan rela mau menggantikan posisi penyalipan di Kalvari. Yesus berada di bukit melihat Yudas. Yudas diserupakan Yesus lagi terpaku, tergantung di kayu salib. Tapi namanya ini juga karya palsu di abad kedua. Ini mengandung beberapa problem yang menggelikan. Lucu sekali. Anda kalau baca karya-karya palsu gini, banyak hal yang lucu yang bisa kita lihat, yang membuat kita ketawa-ketawa. Ada problem sejarah yang lucu, yang konyol yang dibuat di dalam Injil ini. Dan juga ada problem logika yang menggelikan, sangat menggelikan. Yuk kita bedah. Mengenai problem sejarah, Yudas adalah rasul Yesus yang pertama kali meninggal. Bahkan dia meninggal di hari yang sama beberapa jam lebih dahulu sebelum Yesus menghembuskan napasnya. Yudas adalah rasul yang pertama kali mati dari semua rasul. Matinya di hari yang sama dengan penyaliban Yesus. Bahkan mati lebih dulu sebelum Yesus. Yang menarik, kalau Injil semua mencatat Yudas mati beberapa jam lebih awal dari Yesus di hari yang sama, gunakan logika. Jikalau ada dua orang mati tergantung, yang satu di sebelah sini mati bunuh diri, yang satu tergantung di sebelah sana, matinya dipaku di kayu salib. Mustahil dua orang yang tergantung di kayu ini, satu gantung diri, satunya mati di kayu salib, dua orang ini adalah Yudas. Mustahil dua orang yang sama ada di hari yang sama mati. Nah, mungkin. Jadi kalau ada dua orang mati di hari yang sama, salah satunya pasti bukan orang itu. Jadi kalau kita ngomong tentang logika sejarah ini konyol sekali. Yudas beberapa jam sebelum Yesus menghembuskan napas jam 3 sore, dia udah mati. Dia belum sempat nulis Injil. Dan memang belum ada Injil Yudas. Mana Injil Yudas? Tak pernah ada. Jadi kalau dilihat dari problem sejarah, ini menyalahi sejarah. Lucu sekali. Nah, kemudian kita lihat logika yang berikutnya yang konyol lagi. Yudas menyerahkan Yesus untuk menyukseskan misi penyalipan karena Yesus memang sudah dinubuatkan harus mati di kayu salib. Di Mazmur 27-22, dia akan menusuk tangan dan kakiku. Sekarang bayangkan, begitu Yesus bertukar posisi, Yesus berada di bukit menyaksikan prosesi penyaliban. Yudas ada di kayu salib sedang dipaku. Bayangkan, saya pernah membawakan ini di dalam debat terbuka dengan orang Muslim. Logikanya, kalau saya bukan orang yang semestinya disiksa dan dibunuh atas apa yang tidak pernah saya lakukan, sebelum saya mati, saya pasti berusaha menjelaskan, saya bukan Yudas, saya ini Yesus. Saya ini bukan Yesus, saya ini Yudas. Tolong kamu lihat, kamu salah lihat paling. Saya bukan Yesus, saya ini Yudas. Minimal kan begitu. Kedua, kekonyolannya, pada waktu dia sedang terpaku tangan dan kakinya, kapan dia punya waktu, kapan dia punya tempo untuk menuliskan kisah Injilnya? Kapan Yudas berteriak kepada orang-orang yang dia kenal, Simeon, sini, ambil tongkat,
Sini, kenapa? Tolong bawa kertas sama bolpen ya. Kenapa? Sudah jangan banyak tanya-tanya, saya tempeling kamu nanti. Saya mau nulis Injil tentang rahasia kematian saya. Ayo cepat kau naik sini. Kamu tuh sudah saya nggak berani kok, kamu sudah disalib kok. Loh, ambil tangga, jangan banyak ngomong. Saya harus menuliskan Injil saya ini sebagai kesaksian untuk orang tahu bahwa ada rahasia yang ingin saya sampaikan dari proses penyaliban saya. Kan kisah itu kan tidak pernah terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, di saat Yudas disiksa dan dipaku, kapan dia punya waktu dan Injilnya? Karena Injil Yudas mengatakan, Injil ini ditulis oleh Yudas yang mengerti rahasia kebenaran sejati. Ya kapan dia nulis Injilnya itu? Jadi lucu. Jadi kalau kita lihat Injil-Injil Gnostik ini banyak yang lucu. Mengenai kesatuan gereja. Gereja kenapa bisa teguh bersama-sama menghadapi berbagai macam bidat? Karena gereja sebelum perpecahan, gereja itu satu. Siapa yang diangkat menjadi uskup, ini dari muridnya Rasul siapa. Gereja yang lain di seluruh dunia juga saling tahu. Siapa yang diangkat jadi uskup di Afrika Utara, siapa yang jadi uskup di Mesir, di Alexandria, yang sekarang lagi jadi uskup di Yerusalem siapa, dari garis muridnya siapa. Semua orang Kristen saling tahu dan saling ada tradisi, saling membacakan siapa yang sekarang menjadi pemimpin di gereja-gereja yang lain. Mereka saling mengunjungi. Bahkan kalau mengenai uskup-uskup dari gereja lain yang sangat dihormati, sampai hari ini pun uskup Paus Maximus dari Roma itu selalu dibaca di dalam Sinaksarion. Karena sebelum skisma, uskup Paus Roma Maximus tercatat sebagai orang yang layak dipanuti. Jadi kebiasaan untuk saling berkunjung dari Afrika pergi ke Palestina, siapa yang jadi pemimpin gerejanya, orang Palestina pergi ke Eropa, siapa yang jadi uskup jadi pemimpin gerejanya, semua saling tahu. Bahkan di dalam tulisannya Santo Agustinus kepada namanya Gracia, siapa lupa namanya, Theogracia kalau nggak salah, nama judul bukunya yang ditulis Agustinus itu Catechisandis Rodibus, jawaban-jawaban Agustinus kepada sahabatnya yang bernama Gracia seperti saya mengenai fenomena banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mau jadi Kristen minta dibaptis. Nah, Santo Agustinus memberikan di dalam Catechisandis Rodibus, dia mengatakan apa? Kalau ada orang yang mau jadi Kristen, jangan langsung kamu baptis, jangan langsung dikatekisasi. Tanya dulu, motivasimu apa? Cari uang, cari pangkat, tolak. Kekristenan tidak mengajarkannya seperti itu. Kekristenan mengajarkan cari keselamatan. Bahwa dosamu sudah ditanggung Yesus. Tanpa Yesus kamu tetap berdosa dan masuk neraka. Kemudian selidiki buku apa yang sudah mereka baca. Dengan dia menyebut nama orang yang menulis buku, kita bisa tahu dia kelompok kami, kelompok Rasuli atau bukan. Kenapa? Santo Agustinus, Uskup Kartago, tahu sudah banyak aliran-aliran bidat. Jadi dia tanya, kamu pernah baca buku Kristen, buku apa? Judulnya siapa? Siapa yang nulis? Dengan kamu sebutkan nama judul buku dan siapa penulisnya, langsung Agustinus tahu, oh kamu kelompok Rasuli atau kelompok non-Rasuli. Kamu membaca buku yang seiman dengan kita, atau kamu membaca buku-buku palsu, buku-buku bidat, buku-buku gnostik. Ini tercatat. Jadi apa? Kalau dia mengatakan, wah, seakan-akan gereja di abad pertama, kedua, ketiga, yang masih satu itu, saling tidak mengenal, keliru. Malah gereja di saat mereka masih satu, mereka saling mengenal, dan mereka tahu yang mana kelompok rasuli, yang mana tidak. Itu dapat dibaca di dalam bukunya Agustinus, Catechisandis Rodibus, bukunya tipis terbitan BPK Gunung Mulia. Itu ditulis di situ. Nah, yang menarik, ajaran penyerupaan Yesus disalib ini mirip dengan
apa yang diimani orang Muslim. Bedanya kalau di dalam imannya orang Muslim, kisah penyerupaan Yesus yang disalib ini dianggap sebagai firman Allah dan memang seperti itu. Meskipun ini pun masih problematik ya. Tapi apa yang kita baca tentang kepercayaan Basiledes dan Injil Yudas, ini muncul di dalam dunia Islam. Jadi ajaran Islam ini mirip dengan ajaran Gnostik Kristen. Ini ya, saya bacakan yang dari tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas untuk surah An-Nisa 157, surah keempat. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Maka Allah pun membunuh teman mereka yang bernama Nitianus. Ini Nitianus kia sopo? Tetanus Nitianus gak jelas. Ini siapa? Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi mereka yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Allah membuat Nitianus, Nitianus buat Tetanus, membuat Nitianus serupa dengan Nabi Isa. Maka Nitianuslah mereka membunuh Nitianus, bukan membunuh Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Nah pertanyaannya, Nitianus itu ya sopo toh? Kok bisa ada orang nama Nitianus yang diserupakan dengan Yesus? Ini rumahnya di mana? RT berapa? RW berapa? Kode posnya berapa? Kok bisa ada Nitianus? Ini siapa orang ini? Jadi sesuatu yang tidak jelas, tidak ada di dalam sejarah, ini seringkali menjadi sesuatu kisah yang ada di dalam tafsir-tafsir Al-Quran untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Siapa Nitianus ini? Ini kalau kita baca tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi mereka meyakini ada orang yang bernama Nitianus yang menggantikan posisi Yesus. Untung bukan Tetanus ya. Ya kita lihat tafsir jalan lain. Nih. Karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Yang menurut dugaan dan pengakuan mereka, artinya disebabkan semua itu, kami siksa mereka. Dan Allah berfirman, menolak pengakuan mereka telah membunuhnya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa, sehingga mereka kira Nabi Isa sendirilah yang mati disalib. Pertanyaannya, Jalalain tidak menyebut nama. Hanya para sahabat mereka sendiri. Nah, kelompok Hawariyun atau sahabat-sahabatnya Yesus atau 12 rasul itu. Kalau sudah ada tuduhan bahwa sahabat-sahabat Yesus yang mati menggantikan posisi Yesus ditukar rupanya, sebutkan namanya. Siapa namanya? Nggak jelas. Cuma dia ngotot bahwa yang menggantikan itu salah satu dari Hawariyun. Nih, siapakah sahabat-sahabat Yesus? Nggak jelas. Jadi, yang nggak jelas di dalam tafsir lain tidak menyebut namanya. Cuma dipastikan bahwa yang menggantikan posisi penyalipan yang mati disalib itu salah satu dari Hawariyun, dari 12 rasul. Yuk kita lihat yang paling konyol lagi yang terakhir ini. Ini banyak kisah-kisah yang membuat kita tersenyum dan mungkin kita tertawa lebar. Kalau kita baca tafsirnya Ibnu Katsir. Untuk mengenai penyalipan, Anda beli 5 tafsir Quran yang berbeda, Anda bisa dapatkan 8 kisah yang berbeda. Kalau Anda mau meneliti tentang kisah penyalipan di dalam Al-Quran, silakan beli 5 Quran yang berbeda. 5 tafsir Quran yang berbeda. Dari 5 tafsir Quran yang berbeda, kemungkinan Anda mendapatkan 7-8 kisah yang berbeda. Yuk kita lihat.
ulasan tafsir Ibnu Katsir di juz ke-6 tentang penyaliban Yesus. Nih, Yesus bisa membuat mujizat yang luar biasa. Menghidupkan orang mati, membuat patung dari tanah liat menjadi makhluk hidup burung sesungguhnya. Jadi Yesus bisa menciptakan kehidupan yang atas seizin Allah. Dan mujizat ini disaksikan oleh banyak mata. Ini pengantarnya penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Nah, tapi karena banyak mujizat di situ baik, ada orang yang iri sehingga mereka mendustakan apa yang dilakukan Yesus ini difitnah. Pak, bagian yang di bawah ini. Akan tetapi sekalipun demikian, sekalipun itu Yesus itu baik dan melakukan banyak sekali mujizat dan suka menolong orang, bahkan bisa menciptakan kehidupan, dari tanah bisa muncul makhluk hidup, mereka mendustakannya, Yesus difitnah. Mereka menentangnya, serta berupaya untuk menanggungnya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Nih. Hingga hal tersebut membuat Nabi Isa alaihissalam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka, melainkan banyak mengembara. Jadi dalam tafsirnya Ibnu Katsir, salah satu riwayat, gara-gara orang itu memfitnah Yesus, Yesus tidak pernah tinggal di satu daerah, dia pergi ke banyak daerah. Ini pun kisah yang tidak masuk akal, karena Yesus tidak pernah keluar dari Palestina, pernah pergi ke daerah Gedara, Gerasa, tapi dalam waktu yang singkat kembali lagi ke daerah Israel, baik di Galilea maupun yang terakhir di Yerusalem. Jadi kisah Yesus pergi ke daerah-daerah yang ini kisah yang antik. Yang lebih konyolnya lagi, yang saya katakan di depan, Anda kalau baca tafsirnya Ibnu Katsir, Anda sering sumringah, sering senyum lebar, tertawa dan terkekeh-kekeh. Baca pasal yang terakhir. Mereka telah memfitnah, masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus, Raja Dimaski, Raja Damsik. Raja Damsik, Raja Damaskus adalah seorang musyrik, penyembah bintang, para pemeluk agamanya. Nih, fitnah tentang Yesus disampaikan kepada Raja Damaskus. Yang mana Raja Damaskus di zaman itu adalah penyembah bintang, para pemeluk agamanya dikenal sebagai pemeluk agama Yunani. Iki kisah tekondi itu ya. Coba bayangkan, Yesus difitnah dan fitnahnya ini disampaikan ke Raja Damaskus. Kok kok ngerti-ngerti ya Pak. Tidak pernah terjadi yang seperti ini. Hanya kalau Anda baca buku tafsir Islam lucu. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi sampai kepada Raja Damaskus. Lalu melaporkan laporan palsu kepadanya. Bahwa di Baitul Maqdis, di Bait Allah di Yerusalem, terdapat seseorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka, dan menganjurkan agar mereka memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, Raja Damaskus murka, lalu mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis. Loh, kok ngerti-ngerti ya bahwa Yerusalem itu di bawahnya Damaskus? Kok ngerti-ngerti ya ta? Ini kalau dilihat dari sejarah ini lucu sekali. Di zaman itu antara Syria Selatan, Damaskus, dengan Yerusalem, itu wilayah yang berbeda. Penguasanya berbeda. Yerusalem bukan di wilayah kekuasaan raja yang memerintah di Damaskus. Apalagi di zaman Yesus, Damaskus itu bukan suatu kerajaan. Dia Dekapolis. Kota yang dipimpin langsung sama orang Yunani. Bukan raja. Ini lucu. Jadi kisahnya kok kok ngerti-ngerti apa betul keliru kabeh. Mendengar laporan tersebut, Raja Damaskus murka. Lalu memberikan instruksi, seakan-akan Yerusalem itu di bawahnya Damaskus. Memberikan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis di Yerusalem. Memerintahkannya agar menangkap laki-laki yang dimaksud. Lalu menyalibkannya dengan kepala, coba,
Lalu menyalibnya dengan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ini lihat. Penyaliban Yesus terjadi hari Jumat. Sesudah waktu asar. Di atas jam 3. Kira-kira begitu. Yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada Hawariun, kepada para rasul, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kalau kamu mau diserupakan rupanya seperti saya, kelak dia akan menjadi temanku di surga. Wow, kok kok ngerti-ngerti ya. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tidak seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku. Kling. Akhirnya dirubah. Sehingga anak muda ini yang masih hijau, perawakannya dan wajahnya seperti Yesus. Nih. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan tidur, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ini loh. Ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit dalam posisi tidur, para sahabatnya keluar. Ketika mereka pasukan hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Sedangkan hari telah malam. Lalu mereka menangkapnya, lalu langsung menyalibnya, serta mengalungkan duri-duri kepada kepalanya. Kalung berduri. Mengalungkan duri kepada kepalanya. Ini bukan kalung, tapi mahkota duri. Lanjut. Orang-orang Yahudi menunjukkan diri bahwa mereka lah yang telah berupaya menyalibkan Isa, dan seterusnya. Mereka mempercayai hal itu saja, kecuali mereka yang ada bersama Nabi Isa. Mereka tidak mempercayainya karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Nabi Isa diangkat ke langit. Selain dari mereka yang bersama Nabi Isa, semua mempunyai dugaan yang sama dengan orang-orang Yahudi. Para orang yang disalib itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Sehingga mereka menyebutkan suatu mitos yang mengatakan bahwa Siti Maryam duduk di sebelah orang-orang Yahudi, Maryam duduk di bawah orang yang disalib itu, di bawah salib Yesus, dan menangisinya. Menurut kisah mitos ini, Al-Masih dapat berbicara dengannya. Coba bayangkan. Yang hoax, yang tidak terjadi di dalam sejarah, dianggap yang benar, malah yang sesuai dengan catatan Injil, bahwa Maria ada di dekat salib Yesus, dan Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes. Yohanes, ini ibumu, ibu ini anakmu. Bahkan di samping, di sekitar salib Yesus, itu enggak hanya Maria ibu Yesus, ada saudaranya Maria yang bernama Maria, juga ada Maria Magdalena. Itu ayat, itu sudah ada di dalam catatan abad pertama. Malah yang tertulis, yang fakta sejarah di abad pertama, disebut ini mitos. Karena yang sesungguhnya terjadi, Yesus ini diangkat ke surga dalam posisi tidur. Saya kira pertanyaannya, Ibnu Katsir di Ibnu Katsir itu abad 15. Ibnu Katsir dari Damaskus. Kamu lahir di abad 15. Anda bisa mendapatkan kisah seperti ini. Data catatanmu ini dari mana coba? Karena setting penyalipan itu di abad pertama. Buku apa yang mencatat kisah seperti yang kamu ceritakan dengan detail di sini? Yesus tertidur, terus dia naik terangkat gara-gara dia mungkin atapnya yang terbuka, terus naik ke surga dalam posisi tidur. Kau tahu dari mana? Ini loh, kebalik-balik. Kejadian yang ditulis dalam tafsir Islam itu banyak cerita-cerita yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, cerita yang dibuat-buat.
Yerusalem di bawah kekuasaannya Damaskus. Raja Damaskus lebih tinggi dari Yerusalem karena Yerusalem dipimpin oleh gubernur. Ini kapan terjadi seperti ini? Ini kan kisah-kisah gedabrus yang ada di dalam tafsir-tafsir Quran. Yang tidak sesuai dengan data sejarah. Antara Yerusalem dan Damaskus bukan bawahan. Itu daerah yang berbeda. Penguasanya beda-beda. Yang tidak sesuai dengan sejarah ini bisa mendapat kategori riwayat yang sahih di dalam Islam. Sedangkan yang historis, yang fakta, dianggap mitos. Nah sekarang pertanyaannya, siapa Raja Damaskus yang memberikan instruksi hukuman mati buat Yesus? Ini kisah yang nggak sesuai dengan sejarah ini. Kapan Yesus dikalungi kalung berduri? Kalau diberi mahkota duri, ya. Kalung berduri kapan? Yang ini loh, cerita yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, bisa masuk di dalam tafsir Quran dengan kategori riwayat yang sahih. Sedangkan yang historis, the real history, fakta yang sebenarnya dikatakan mitos. Coba baca Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Yesus, Maria. Dan saudara ibunya. Maria punya saudara bernama Maria. Tapi Maria ini saudara sepupunya Maria, istrinya Klopas, bukan istrinya Yusuf. Maria saudaranya Maria, istrinya Klopas, dan Maria yang ketiga Maria Magdalena. Di dekat salibnya Yesus. Ini kisah yang sudah ditulis di abad kedua. Di abad pertama akhir. Sebelum Rasul Yohanes mati di tahun 100. Ketika Yesus melihat ibunya di dekat salib, dan melihat murid yang dikasihinya, Yohanes, di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Ini memang bukan mitos. Ini ayat yang sudah tercatat di akhir abad kedua. Ini faktanya. Tapi dibalik, yang tercatat di dalam Injil di abad pertama disebut oleh Ibnu Katsir mitos. Nah, ketika Gedabrus, Raja Damaskus lebih tinggi dari Yerusalem, gubernur. Itu yang dikatakan ini yang sahih. Otaknya kebalik. Coba lihat. Ini ya, sudah. Ini sudah dibacain tadi. Yesus diangkat Tuhan ke langit dalam posisi tidur. Oke, lanjut. Riwayat lain yang ada di dalam Injil, di dalam tafsir Ibnu Katsir lucu. Ini, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Bahwa Isa berkata pula, siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa dengan aku? Lalu, ia akan dibunuh sebagai gantiku. Maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada. Lalu Yesus berkata kepadanya, duduklah kamu. Kemudian ia mengulangi kata-katanya kepada mereka. Pemuda itu berdiri lagi dan mengajukan dirinya. Maka Isa berkata, duduklah kamu. Lalu ia mengulangi kata-katanya itu dengan pemuda itu juga yang berdiri seraya berkata, aku bersedia. Akhirnya Isa berkata, kalau kamu memang niatnya seperti ini, ya sudahlah, kamulah orang yang akan menggantikan aku yang akan mati dibunuh. Maka Allah menjadikannya nanti, bedanya di dalam narasinya tafsir Ibnu Katsir riwayat yang berikutnya, yang mengganti rupanya pemuda itu menjadi Yesus menjadi orang lain, itu Allah sendiri. Bukan seperti Injil Yudas. Kalau Injil Yudas yang mengganti rupanya itu Yesus sendiri. Maka Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Jadi atapnya ada yang bolong, Yesus terangkat ke surga lewat atap yang bolong. Nih. Perhatikan. Kisah-kisah yang ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir, perhatikan. Sanad asar ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Oh, yang menceritakan Yesus dihukum mati oleh Raja Damaskus. Yesus naik ke surga, ada yang menceritakan Yesus dalam posisi tidur, naik ke surga lewat atap yang bolong, atau
Yesus tidak dalam posisi tidur, tapi dia naik tetap lewat atap yang bolong, itu diriwayatkan dari orang-orang yang teruji kebenarannya, jujur, yang kuat daya hafalannya. Ini riwayat yang sahih. Ini coba yang dongeng dari sahih. Sanad ini yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Imam Nasai meriwayatkannya melalui Abu Quraib dari Abu Muawiyah dengan lafaz yang semisalnya. Hal yang sama disebutkan oleh ulama salaf lainnya yang bukan hanya oleh seorang saja. Jadi yang meriwayatkan cerita ini riwayat yang mutawatir. Bukan bukan hadis ahad tapi mutawatir. Ini riwayat yang sangat-sangat sahih karena yang menceritakan kisah ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kategorinya sahih, tapi aku dongeng yang sahih. Lucu. Coba lihat nih. Riwayat dari Ibnu Jarir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Salamah dari Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa nama Bani Israel yang mengirim sejumlah pasukan untuk membunuh Isa alaihissalam adalah Daud. Dari versi yang cerita yang tadi ada versi cerita yang kedua. Riwayat dari Ibnu Jarir yang mengutus utusan bukan raja dari Damaskus, tapi raja dari Israel sendiri. Yang mana namanya adalah Raja Daud. Jadi Raja Daudlah yang membunuh Yesus dengan mengutuskan tentara-tentaranya. Ini Daud kondi to ya Pak. Jadi kok cerita ning kudu cerita dongeng aja pede banget menceritakan cerita kayak begini. Kalau dikaji secara historis, cari di dalam catatan sejarah, tidak ada raja Israel bernama Daud di zaman Yesus. Tapi bagi Islam, historis itu tidak penting. Yang penting sanad riwayat hadisnya sahih. Orang-orang yang menceritakan ini orang-orang yang terpercaya. Historis itu tai kucing, omong kosong. Yang penting hadisnya saya sahih. Coba ini. Nama rajanya adalah Daud, seorang raja dari kalangan Bani Israel pula. Setelah mereka sepakat untuk membunuh Isa alaihissalam, menurut berita yang sampai kepadaku. Coba bayangkan. Ini loh cerita sahih. Riwayatnya sahih. Kemudian kalau Anda baca lagi tafsirnya Ibnu Katsir, Anda mungkin senyumnya lebih lebar lagi, bisa tertawa terpinggal-pinggal. Tafsir Ibnu Katsir mencatat 12 muridnya Yesus, 12 sahabat Yesus itu nama-namanya ini loh, coba lihat. Firdaus, Yakobus, Wailah, Wailah dan Nakas, ini sopo atau Wailah dan Nakas. Saudara Yakobus, Andreas, Filipus kok masuk 12 rasul. Filipus ini 70 murid. Bukan 12 murid, bukan 12 rasul. Ibnu Yalma, iki sapa maneh Ibnu Yalma. Tuh alah. Aku kadang-kadang sampai saya itu kok baca tafsir-tafsir Muslim itu kadang-kadang tersenyum. Kisah-kisah mereka ini kalau dibandingkan dengan historis, dengan sejarah, tidak ada yang cocok. Tapi pede banget. Matius udah cocok. Thomas ya. Yakub Ibnu Halkiyah iki ya sapa maneh? Yakub Ibnu Halkiyah. Oh. Nada Wasis loh. Lah kok ana Wasis ning gini? Wasis ini nama dosen saya dulu di Teknik Kimia UPN, di Fakultas Teknologi Industri UPN Surabaya. Itu ada Pak Wasis. Dan saya juga punya teman bernama Wasis. Wah, aku lihat ketemu Wasis aku tak elokno. Sis kurang ajar sis, ternyata awakmu iki rasulnya Yesus ya sis. Aku niki diam-diam nyamari, berpura-pura. Kamu ternyata rasulnya Yesus. Nada Wasis coba. Muridnya Yesus Wasis. Ternyata muridnya Yesus itu teman kuliah saya, saudara. Kata biya iki ya sapa maneh kata biya. Masalah bingung. Siapa iki kata biya? Sahabat-sahabat Yesus Hawariyin yang bernama kata biya iki wong kondi maneh. Yudas Raklia Yuta iya sapa maneh. Walah ya. Anda kalau baca tafsir Ibnu Katsir, Anda jangan punya pandangan yang keliru. Anda baca saja nanti senyum, mimik mukamu itu akan happy. Sumringah ketawa-ketawa. Saya baru tahu kalau teman saya Wasis dan dosen saya dulu itu salah satu rasulnya Yesus. Nada Wasisnya.
Nakas iki ya sapa, Wila iki ya sapa, Katabiya iki sapa, Ibnu Yalma. Sesuatu yang tidak cocok dengan sejarah. Inilah yang diyakini, diajarkan. Yang sesuai dengan sejarah malah dianggap mitos dan tidak perlu diyakini. Kira-kira ini yang saya sampaikan materi hari ini mengenai bidat gnostik yang pertama di dalam sejarah kekristenan. Sebelum dia mengajarkan yang lain-lain, dia mengajarkan teori penyerupaan dengan catatan, dengan alasan Yesus tidak memiliki sifat manusia, tidak punya nature human. Dia hanya ilahi saja. Yang percaya Yesus mati sebagai manusia, itu orang yang rohaninya rendah, yang anak-anak, orang budak, yang masih belum cerdas. Karena Yesus itu kekuasaan yang tidak bersifat jasmani. Oleh karena itu tidak mungkin dia mati. Yang menyerupakan untuk orang lain. Nah, yang menarik, kisah-kisah palsu Injil Gnostik yang ditolak oleh bapak-bapak gereja, kisah yang mirip itu sama dengan tafsir-tafsirnya Quran tentang surah An-Nisa 157. Bedanya, surah An-Nisa 157 kalau di dalam Islam tidak dianggap kisah palsu Injil Gnostik seperti kita memandang Injil Gnostik palsu. Nah, kok bisa Yudas menulis kisah Injilnya pada saat dia disalib, terpaku di kayu salib? Kapan dia ada waktu menuliskan kisah Injilnya? Karena di kayu salib dia sudah menuju sakratul maut untuk mati. Nah, kapan dia nulis Injilnya? Ini kan yang nggak bisa dijelaskan. Ya, karena kenapa nggak dijelaskan? Nggak perlu dijelaskan. Karena memang Injil Yudas ini memang tidak perlu penjelasan. Dia hanya membuat suatu dugaan dengan cara pikiran dialektika. Membalikkan paham orang secara umum. Yudas penjahat, Yudas berdosa, Yudas pengkhianat. Dibalik di dalam ceritanya Injil Yudas, dia pahlawan, orang yang mengerti kebenaran sejati. Jadi yang dongeng atau yang mitos yang tidak ada catatan historisnya, siapa Raja Damaskus itu? Kapan Damaskus lebih tinggi dari Yerusalem? Apakah ada raja di Israel bernama Daud di zaman Yesus? Ini semua dongeng mitos, tapi diyakini sebagai hadis yang sanadnya sahih. Sedangkan apa yang sesuai dengan sejarah, sesuai dengan fakta dan historis, dikatakan ini yang mitos. Yesus disalib, Maria ada di dekat salib Yesus, dan sempat bercakap-cakap mendengar suara Yesus. Dibilang oleh tafsirnya Ibnu Katsir sebagai yang mitos. Padahal itu ayat yang sampai hari ini kita bisa lihat masih sama dengan manuskrip-manuskrip Alkitab kuno di abad kedua, abad ketiga. Jadi yang dongeng dianggap benar dan dikasih predikat sahih, terpercaya, yang sesuai dengan fakta diberi label doif, palsu. Kira-kira begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Gracia. Presentasi hari ini sampai sangat jelas sampai kita nggak bisa berkata-kata. Baik teman-teman. Nggak usah ketawa, nggak usah berkata-kata, nggak usah tanya, ketawa-ketawa aja lah. Malam hari ini malam hiburan buat kita semua. Iya. Baik teman-teman, sebelum memasuki sesi tanya jawab, seperti biasa jangan lupa BPJS-nya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya ya. Nah, tentunya pada channel Linyo Manis dan channel-channel lain yang ikut merilai sesi pengajaran hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli, Juginsu Official Channel, L2GLG, Scott Orang Indonesia, Juginsu Broadcast, Keluarga Iman Rasuli Official. Dan juga masih banyak dirilai dan repost oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Di layar kita sudah menampilkan nomor rekening dari Pak Gracia. Bagi yang merasa terberkati atas pengajaran ini, dan pengajaran ini sudah tidak terasa, sudah masuk ke sesi yang 31 ya teman-teman ya. Jadi agar teman-teman yang merasa terberkati juga bisa mencurahkan kembali berkatnya, berkat yang berlebih untuk mendukung pelayanan dari Pak Gracia. Oke, pesan kami seperti biasa, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita semua bisa mengambil bagian untuk menjadi pemberita sukacita
dan buahnya hanya dari Roh Kudus. Jadi jangan istirahatkan jari-jari Anda untuk merepost, resend, dan bagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan pengajaran. Oke, kami tampilkan kegiatan harian kami di Keluarga Iman Rasuli di layar. Ya, ini berikut kegiatan kami di Keluarga Iman Rasuli. Teman-teman bisa screenshot ya, agar tidak ketinggalan di setiap pengajaran yang ada di Keluarga Iman Rasuli. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami, bisa di aplikasi Telegram di t.me Keluarga Iman Rasuli. Pada screen saudara-saudari ada tautan barcode ya, yang bisa di-scan untuk langsung bergabung bersama grup kami. Nah, ini ada barcode-nya, tinggal di-scan. Bisa juga melalui website di www.imanrasuli.com. Nah, ini juga ada barcode-nya, tinggal di-scan. Jadi melalui barcode ini nanti akan bergabung dengan kami. Berhubung sesi ini dikhususkan juga untuk para mualaf, jadi bagi teman-teman sebangsa, setanah air yang sudah mualaf, yang mungkin dulu berpaling dari wajah Kristus karena tidak mengerti iman Kristen dengan baik, dan sekarang mau pulang, silakan bergabung dengan kami. Jadi jangan jadi Yudas yang menjual Yesus, dan juga jangan menyalibkan Yesus kedua kali. Karena Yesus juga, Tuhan kita itu mengasihi semua Anda, tangannya tetap terbuka bagi setiap domba-dombanya yang terhilang. Jangan melakukan hal sia-sia, menyalibkan kembali anak Allah yang mengkaruniakan keselamatan kekal itu. Oke, bagi teman-teman yang sudah bergabung, kami himbau, pada web bisa langsung diklik di member area, itu registrasi di sana, bisa meluncur di kolom pengajaran. Di sini sudah ada kelas-kelas pengajaran. Teman-teman tinggal masuk. Jadi sesi-sesi pengajaran dari awal sampai hari ini sudah ada di dalamnya. Tinggal diklik tampilkan, request link, lapor ke admin dari Keluarga Iman Rasuli. Nanti ditonton di setiap videonya di sini secara berkala. Terima kasih. Ada masalah tentang web, bisa langsung hubungi teman-teman kita yang di admin Keluarga Iman Rasuli. Oke, terima kasih semua. Tetap stay tune di Keluarga Iman Rasuli untuk mengikuti pengajaran-pengajaran lain. Semuanya bersertifikat dan tidak dipungut biaya. Dan besok ada satu sesi malam hari jam 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pak Jimmy Jeffrey, narasumbernya, dan juga Pak Gracia Pelo. Jadi duet apologet ya untuk sesi kajian akademis. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Baik, terima kasih. Pertanyaan sampai sekarang ini masih satu saja ya, dari Pak Alsi. Salam Pak Gracia, mau tanya, dengan membaca Al-Quran dan tafsir Ibnu Katsir, apakah Isa as dalam Quran sama dengan Yesus dalam Alkitab? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan lama. Isa itu kalau secara literal maksudnya adalah Yesus. Tapi Yesus yang dia maksud versi Quran, Yesus ya versi Quran. Jangan kita rancu dengan istilah ya. Contoh, kalau kita baca semua Injil-Injil Gnostik, Injil Yudas maupun Injil Thomas, menuliskan nama Yesus itu Yesus Kristus, sama dengan yang tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi apakah Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injil Yudas dan Injil Thomas, Injil Gnostik, adalah Yesus yang sama? Secara literal yang dimaksud sama, tapi kisahnya menunjukkan Yesus versi dongeng, versi Gnostik yang berbeda dengan Yesus yang historis. Demikian juga dengan kata Isa. Bahasa Aramaik untuk Yesus itu Isa. Isha. S-nya lagi agak mendesis. Kalau dilihat dari terminologi saja, Isa di dalam bahasa Arab maupun di dalam Alkitab Pesita, kalau Bapak lihat Pesita, itu terbaca Isha. Isha atau Iso. Tergantung dialeknya Aramaik Timur atau Aramaik Barat. Tapi apakah Isha yang ada di dalam Pesita itu adalah Isa yang sama dengan Isa dalam narasi Quran? Namanya bisa sama,
Tapi kalau kita baca sudah berbeda ini orangnya. Bahkan di dalam sesi beda Judeo Christianity yang kemarin sudah kita selesaikan, sekte Nasrani, sekte pengikut Yesus orang Nazaret, pernah disebut sebagai Isaian. Epipanius mencatat di dalam bukunya, nama lain sekte pengikut orang Nasrani, Nasarean atau Natsorean atau Notstream di dalam bahasa Ibrani, nama lainnya Notstream atau Natsorean atau Nasarene adalah Isaian, pengikut Isa. Artinya, harap dipahami ya, istilah yang dimaksud mungkin sama, tetapi isi dari yang di dalam tulisan Isa yang ada di dalam Alkitab dengan Isa yang ada di dalam Pesita Aramaik dengan Isa di dalam Al-Quran itu menunjukkan dua Yesus dalam dua kategori yang berbeda, antara yang historis dengan yang tidak historis, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gracia. Dan bukan hanya Isa dengan Yesus. Apakah Abraham di dalam narasinya Quran adalah Abraham yang kita kenal dalam Taurat? Kalau kita melihat dari istilahnya, maksudnya sama. Bahwa Ibrahim itu bapaknya Isa. Yang dimaksud sama dengan Abraham yang kita imani. Tapi kalau Anda dan saya membaca lebih detail Al-Quran, apakah Ibrahim yang ada di dalam Quran benar adalah Ibrahim yang sama dengan yang kita baca di dalam Alkitab? Beda. Anda baca siapa lagi? Baca tentang Nuh, baca tentang yang lain-lain. Namanya mungkin sama, mungkin maksudnya sama. Tapi kalau kita sudah baca narasi Quran, itu menunjukkan gambaran tentang orang itu dalam versi yang berbeda. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Gracia. Sampai saat ini itu saja pertanyaan yang sudah masuk. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oh ya, saya sampaikan ke teman-teman yang di sini. Untuk penginjilan, kita sangat dibantu oleh medsos. Oleh karena itu, menginjil di zaman teknologi ini sangat mudah. Tapi ingat, siapapun yang menginjil di dunia maya, pastikan jam doa kalian banyak. Karena serangan kalian tuh akan dari iblis. Iblis tidak suka dengan apa yang kalian lakukan. Tapi kalau kalian sudah mempersiapkan setiap hari doa, punya jam-jam doa, minta perlindungan Tuhan, hanya copy paste link, share ke semua grup-grup WhatsApp, ke kenalan-kenalan yang ada di WhatsApp, pasang di wall, masing-masing wall Facebook. Ini sudah menjadi penginjilan, tindakan aktif di dalam dunia yang sangat, dunia internet. Jadi kalau mau mengatakan saya ingin melayani Tuhan, gampang. Setiap hari copy paste link-link apologetika yang ada, link saya, Pak Deki, link-link dari channel-channel yang lain. Tapi ingat, banyak berdoa karena apa yang Anda lakukan dibenci oleh iblis. Percaya omongan saya. Saya sudah melayani ini baik dengan fake account maupun nama asli sejak 2010-2011. Yang melayani nyemplung di dalam dunia penginjilan di medsos maupun di dunia nyata itu pasti dibenci oleh iblis. Pastikan yang share copy paste link ke media massa berdoa. Tapi kalau kalian jaga kerohanian bagus, copy paste link di Facebook, di Telegram, di grup manapun, pasang di wall-wall. Cepat atau lambat Tuhan akan singkapkan kebenaran dan akan terjadi gelombang perdebatan massal di Indonesia karena kita semua berjejaring dan melakukan penginjilan dengan cara yang sama di medsos. Kira-kira begitu. Ini yang ingin saya sampaikan, Pak Hiro. Baik, terima kasih Pak Gracia, terima kasih Bang Scott. Untuk pengajaran hari ini Pak, ada yang mau ditambahkan nggak? Saya rasa untuk satu closing statement yang lebih kuat dan lebih tajam supaya disampaikan itu bisa memisahkan jiwa dan roh, supaya ada pertimbangan bagi teman-teman kita yang masih berseberangan akidah dengan kita. Yang saya ingin sampaikan, kalau ada yang mengikuti postingan-postingan tentang apa yang menjadi iman dari kelompok-kelompok bidat Judeo Christianity yang sudah kita selesaikan kemarin,
yang sekarang kita masuk ke bidat gnostik fase kedua, orang akan melihat. Tapi biarlah itu yang menjadi renungan mereka. Saya tidak dalam posisi menuduh ajaran lain palsu. Itu bukan urusan saya. Saya hanya menunjukkan adanya kemiripan cerita-cerita palsu di dalam dunia bidat-bidat Kristen. Ajaran Yesus ilahi, Yesus lahir dari perawan, Yesus insani, tapi dia lahir dari perawan. Kemudian yang mati di surga ada seks, boleh poligami. Ajaran ini, kata Epipanius, masuk dan mengakar kuat di Arab di abad ke-5, Ebionit. Apakah ada pengaruhnya dengan Islam? Silakan pikirkan sendiri. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang tercatat di dalam buku-buku Bapak Gereja ratusan tahun sebelum Islam muncul. Termasuk tentang bidat gnostik fase pertama. Ini bukan suatu kebetulan. Bidat-bidat gnostik fase pertama, ajaran pokoknya adalah penyerupaan penyalipan. Itu yang diajarkan oleh Basiledes dan disusul oleh Injil Yudas. Yang menarik, ajaran gnostik ini memiliki kesamaan di dalam cara pandang Islam dan iman Islam. Hubungannya seperti apa saya tidak menarik kesimpulan, silakan pikirkan sendiri. Tugas saya sebagai pengajar hanya menunjukkan data. Ini data-data bapak-bapak gereja tentang bidat-bidat yang ada di dalam lingkungan Kristen. Yang anehnya, kok bisa sama dengan apa yang diyakini dengan Islam. Berhenti sampai sini. Selebihnya silakan pikirkan sendiri. Makanya saya baca, pada waktu saya membacakan tafsir Ibnu Katsir, ya saya nggak usah dibaca dengan terlalu serius, karena ini yang kita bacakan ini tidak lebih dari, bagi cara pandang saya, kisah komedi. Jadi ada novel komedi yang sedang saya baca. Benar tidaknya, biarkan Roh Kudus yang akan menjelaskan ke mata semua orang yang menyaksikan postingan ini. Kok bisa sama ya? Kisah-kisah palsu orang Kristen di abad kedua, di abad keempat. Kok bisa sama dengan keyakinan saya? Pikiran sendiri, saya tidak mau ngurus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, hiduplah dalam terang. Jangan lupa hidup dalam terang karena setiap yang di dalam kegelapan suatu saat semuanya akan ditelanjangi oleh terang itu. Kami tutup sesi ini dengan doa. Silakan, kami mempersilakan Pak Rino, Pak Gembala untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak Rino.